Masih ingat dengan Oppo F1? Baru rilis di awal 2016, smartphone yang dijuluki selfie expert ini udah punya adik baru lagi, yang namanya Oppo F1 Plus. Dan beberapa minggu lalu resmi hadir di Indonesia. Selain layar yang lebih lebar dan kamera yang lebih cetar, apa aja sih plus-plusnya smartphone ini? Meski namanya sama-sama F1, desain F1 Plus benar-benar beda dengan sang kakak. Oppo F1 punya sudut-sudut yang lebih oval, yang membuatnya lebih nyaman saat genggam. Bagian bawah layar keduanya juga beda banget, karena F1 Plus ini dibekali tombol home fisik, sekaligus sensor sidik jari, plus 2 soft button yang dapat menyala. Desain bodinya cukup solid, dan makin nambah kesan premiumnya berkat elemen metal yang melapisi 98% bodi F1 Plus ini. Bahan metal ini juga sangat lembut saat disentuh, saking lembutnya malah jadi licin, jadi mesti hati-hati saat megangnya. Bezelnya pun tipis banget, begitu juga dengan bagian atas dan bawah layar. Untuk slot SIM card-nya ada di sisi kanan dan menyediakan 2 pilihan. Mau pasang 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 microSD. Pilih aja sesuai kebutuhan. F1 Plus hadir dengan layar yang lebih lebar, yaitu 5,5 inci. Dengan kerapatan pixel 401 ppi, tampilan layar AMOLED-nya menampilkan warna yang vibran, namun gak bikin mata pegel. Layar ini juga udah dilapisi oleh Gorilla Glass 4. F1 Plus berjalan di atas sistem operasi Android Lollipop 5.1 yang dibalut dengan ColorOS terbaru yaitu versi 3.0. Selain punya tampilan antarmuka yang cakep dan minimalis, ColorOS 3.0 ini diklaim Oppo menawarkan responsivitas 35% lebih cepat dari ColorOS terdahulu yaitu versi 2.1. Sehingga navigasi termenunya lebih smooth dan proses membuka aplikasi nggak makan banyak waktu. Nggak ketinggalan, F1 Plus dibekali 12 fitur gestur untuk memudahkan kontrol menu tertentu. Mode simple juga turut hadir untuk mereka para pemula, khususnya para orang tua, yang otomatis membuat menu-menu di F1 Plus jadi lebih sederhana ala feature phone. Mode single hand operation yang akan membuat dimensi layar jadi lebih kecil yaitu 3,5 inci juga nggak absen di F1 Plus ini. Responsifnya ColorOS 3.0 ini ditunjang dengan performa chipset Helio P10 yang mumpuni dari MediaTek. Soal performa masih di bawah Helio X10 sih, namun chipset 8 inti dengan clock speed 2 GHz ini lebih unggul di kemampuan image processing, seperti teknologi TrueBreak Image Signal Processor dengan penambahan denoise, demosaic, dan juga sharpness alias ketajaman hasil foto. Chipset ini dipadukan dengan GPU Mali T860. RAM 4GB dan juga storage yang luber-luber berkapasitas 64GB dan masih bisa ditambah dengan microSD hingga 128GB. Kombinasi hardware tersebut membuat F1 Plus mampu menembus skor 50.000 poin pada benchmark Antutu. Game SD sekelas Marvel Future Fight dan juga Godfire mampu dijalankan dengan baik. Meski terkadang saya masih nemuin sedikit lag kalau game tersebut menampilkan action 3D yang cukup masif. Nggak ketinggalan, smartphone ini juga udah didukung oleh sensor gyroscope yang membuatnya bisa memainkan game-game VR atau virtual reality. Plus keluaran suara speakernya yang cukup lantang di sisi bawah, meski hanya mono. Untuk spek lengkapnya atau mau beli, Gadgetips bisa klik link pertama di kolom deskripsi di bawah video ini. Oh iya, untuk keamanan ekstra, Oppo F1 Plus juga udah dibekali fingerprint sensor yang diberi nama di sini adalah Touch Access. Klaimnya smartphone dengan harga 5,5 juta rupiah ini dapat dibuka dalam waktu 0,2 detik aja. Ada yang lebih cepat dari ini? Sebagai smartphone dengan julukan selfie expert, kamera depan sangat diunggulin di F1 Plus ini. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Ya, lebih tinggi dari resolusi kamera belakangnya yang cuma 13 megapiksel. Kamera depan ini didukung oleh sensor ISOCELL 1/3,1 inci, bukan lensa f2.0, dan juga highlight kamera yang dapat berikan sensitivitas cahaya lebih tinggi dibandingin dengan kamera depan smartphone pada umumnya. Highlight kamera membuat F1 Plus memiliki 2 kali dynamic range, sehingga gambar yang dihasilin 4 kali lebih minim noise. Gampangnya dengan adanya teknologi tersebut, gambar yang dihasilin bakal lebih terang, lebih tajam, dan juga lebih berwarna di hampir seluruh kondisi cahaya. Selfie dengan kamera depan bisa menggunakan gestur lambaian tangan. Ada juga fitur Beautify 4.0 dengan 7 tingkat Beautify, 7 filter foto, dan menariknya, kamera depan 16 megapiksel ini juga bisa digunakan untuk memotret panorama dan juga merekam video timelapse. Keren banget. Kamera belakang 13 megapikselnya emang nggak terlalu diunggulin sih.
namun dengan bukaan lensa f2.2, PDAF, LED flash, dan juga menu tambahan kayak Expert Mode dan juga Ultra HD, foto-foto yang dihasilin tetap berkualitas. Berikut ini hasilnya. Untuk perekaman video, baik kamera depan, kamera belakang, sama-sama dukung resolusi maksimal 1080p atau Full HD. 30 frame per second dengan bitrate video 17 megabit per second dan juga audio stereo 128 kilobit per second. Soal konektivitas, F1 Plus ini cukup lengkap. Ada USB on the go dan juga jaringan 4G LTE di kedua slot nano SIM-nya. Jenis 4G LTE-nya adalah FDD, sehingga bisa pakai layanan 4G LTE dari operator Telkomsel, XL, dan juga Indosat. Untuk smartphone 5,5 inci saat ini, kapasitas baterai 2850 mAh di F1 Plus mungkin nggak terlalu istimewa. Untungnya sih F1 Plus ini dibekali dengan VOOC, fitur fast charging buatan Oppo. Saat dites charging selama 30 menit, baterainya terisi sekitar 60%. Sementara untuk charging sampai penuh, butuh waktu kira-kira 60 menitan. Yang menarik dari VOOC ini, dia bukan cuma cepat, tapi suhu smartphone dan charger saat di-charge tetap normal, nggak jadi panas seperti fast charging lainnya. Sebelum kamu pikir smartphone ini kemahalan, pastiin kamu udah tahu kalau F1 Plus ini udah buatan Indonesia, alias memenuhi syarat-syarat TKDN dari pemerintah, bukan dengan cara mengakalinya. Saat ini Oppo punya 51 service center yang bukan cuma pick up point atau nebeng dan tersebar di 47 kota di 29 provinsi di Indonesia dan masih akan terus bertambah setiap bulannya. Ngebandingkan spek dan harga smartphone ini dengan merek lain yang ngakalin syarat-syarat TKDN dari pemerintah dan punya sedikit service center atau banyak tapi nebeng pihak ketiga, tentu bukanlah sesuatu yang adil. Segitu aja dulu reviewnya. Semoga bisa berikan gambaran yang cukup jelas tentang Oppo F1 Plus. Thanks for watching dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan pasti subscribe supaya kamu gak ketinggalan info kalau ada review gadget terbaru dari kami. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video review selanjutnya.